Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bertemu kembali dengan Miss Koim di materi yang kedua, IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebijakan pemerintah pada masa kolonial. Masa kolonial itu adalah masa penjajahan di mana negara kita waktu itu dijajah oleh bangsa Eropa. Ini merupakan materi kedua di semester 2 level 8. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kebijakan pada masa penjajahan. Jadi, ketika bangsa kita dijajah oleh pemerintah kolonial, beberapa kebijakan yang waktu itu merugikan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama adalah monopoli perdagangan. Yang kedua, kerja paksa atau disebut juga sebagai kerja rodi. Yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Kemudian yang keempat adalah sistem tanam paksa. Jadi ada 4 kebijakan yang waktu itu dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial atau pemerintahan pada masa penjajahan. Nah, sekarang kita kupas satu-satu ya kebijakan ini. Yang pertama adalah sistem monopoli perdagangan. Apakah itu monopoli? Jadi, sistem monopoli ini adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Ada yang tahu perusahaan perdagangan pada masa Hindia Belanda waktu itu yang menerapkan monopoli? Yap, namanya adalah VOC. Itu adalah nama dagang yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Dampak dari monopoli ini adalah bagi pelaku perusahaan atau VOC, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual dari komoditi atau pertanian yang dihasilkan oleh rakyat. Jadi contohnya seperti apa nih misalnya? Nah, pada saat melakukan monopoli, rempah-rempah di Indonesia pada masa itu ya, VOC membuat perjanjian nih dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isi dari perjanjian itu adalah setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC saja. Jadi tidak boleh menjual hasil buminya kepada pedagang lain. Jadi hanya boleh menjualnya ke VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun drastis. Artinya apa? Ketika petani menjual hasil buminya itu wajib kepada VOC, namun ketika dijual harganya itu benar-benar murah banget. Namun sebaliknya, VOC ketika menjual hasil rempah-rempah itu kembali ke Eropa, harganya sangat tinggi. Jadi bisa dibayangkan ya, waktu itu VOC dapat keuntungan yang sangat besar sekali, dan itu menguntungkan bagi VOC dan sangat merugikan bagi rakyat, karena rakyat dibeli harga rempah-rempahnya dengan harga murah, tapi ketika VOC menjualnya ke luar negeri, harganya melambung tinggi banget. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kerja paksa atau kita kenal dengan kerja rodi. Salah satu contoh kerja paksa pada masa penjajahan adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Di manakah jalan itu sekarang? Nah, kalian bisa lihat ini peta apa? Yap, ini adalah peta Pulau Jawa. Jalan Anyer Panarukan atau rute Anyer Panarukan ini meliputi atau sekarang kita kenal dengan jalur Pantura. Kalian bisa lihat di sini ada
ada garis berwarna merah. Nah, inilah yang kita kenal dengan jalur Anyer Panarukan, di mana jalur ini dibangun dari Anyer atau daerah Serang, Banten sini, kemudian menuju ke Cilegon, Banten, kemudian Jakarta, kemudian Bogor, Bandung, kemudian ke Cirebon. Nah, habis ke Cirebon, kemudian jalannya ini tembus ke daerah Semarang. Dari Semarang kemudian melewati Pati, Rembang, Surabaya, kemudian Probolinggo, sampai Panarukan yang ada di Jawa Timur. Jadi jalan ini membentang dari barat Pulau Jawa sampai ke timur Pulau Jawa. Gitu. Nah, sekarang jalur ini kita kenal dengan jalur Pantura. Dan ini adalah jalur itu ternyata merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels yang dibangun dari tahun 1808 sampai 1811. Jadi kalau kita kalkulasi itu berapa tahun? Ya, kurang lebih 3-4 tahun saja. Bayangkan betapa luar biasanya pembangunan jalan pada masa itu hanya dibangun kurang lebih 4 tahunan ya, 3-4 tahun, dan ini meliputi sepulau Jawa. Bayangkan dulu belum ada alat canggih seperti sekarang ini gitu ya, jadi semua dibangun dengan sistem kerja manusia. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah kerja dari nenek moyang kita yang sekarang kita bisa nikmati gitu ya, betapa besar perjuangan para leluhur kita waktu itu. Nah, ini adalah Daendels. Beliau adalah gubernur jenderal yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika adanya kebijakan kerja paksa ini. Panjang dari jalan ini sekitar 1000 km. Fungsinya buat apa sih? Yang pertama adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Kemudian yang kedua, menjadi sarana transportasi pemerintahan. Nah, jelas ya. Jadi kan orang kalau misalkan mau, kalian bisa lihat ini ada beberapa kota penting, dan ini adalah kota-kota pemerintahan, sehingga untuk memudahkan akses menuju satu lokasi ke lokasi lainnya, maka dibutuhkan sebuah jalan agar lebih cepat sampai ke tujuan, gitu ya. Ini kan ada beberapa kota-kota penting nih. Nah, ini yang dihubungkan oleh jalan Anyer Panarukan. Kemudian yang ketiga, mengangkut berbagai hasil bumi. Jadi ketika masa Herman Willem Daendels ini, Eropa pada masa itu sedang mengalami revolusi industri yang diawali oleh revolusi industri Inggris. Sehingga Pulau Jawa waktu itu yang merupakan daerah penghasil bahan mentah atau sumber daya alam kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan-perkebunan, sehingga daerah-daerah penting ini adalah daerah yang memang difungsikan untuk menghasilkan berbagai hasil bumi yang nanti akan diekspor ke Eropa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa sebagai penghasil berbagai tanaman ekspor. Tanaman ekspor yang dimaksud di sini seperti kopi, kemudian karet, kemudian teh, yang itu semuanya adalah bahan baku industri untuk mendukung revolusi industri yang ada di Eropa pada masa itu, gitu. Sehingga tidak heran ketika pembangunan jalan, rel kereta api pada waktu itu memang sangat diunggulkan, gitu ya, untuk kepentingan
tanaman ekspor. Jadi kalau sekarang kita lihat ada beberapa perkebunan itu juga hasil dari warisan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang ketiga yaitu sistem sewa tanah atau dikenal dengan istilah Landeleidstelsel. Kebijakan ini terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles. Beliau adalah gubernur jenderal yang berasal dari Inggris Raya. Nah, kalau mau tahu orangnya ini ya, ini adalah Thomas Stamford Raffles. Beliau ini juga penemu bunga bangkai yang kita tahu ada di Kebun Raya Bogor, dan ke Istana Kepresidenan juga, itu juga dulunya adalah hasil karya dari pemerintahan Thomas Stamford Raffles ini. Dan ini terjadi pada masa 1811 sampai 1816. Ketentuan sistem sewa tanah ini antara lain yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Kemudian yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Bayangkan dia tidak punya tanah, tetap dia harus membayar pajak per kepala. Per kepala itu maksudnya misalkan satu keluarga ada 4 orang, jadi harus membayar pajak 4 orang itu karena dia tidak punya tanah. Bayangkan ketentuan sistem sewa tanah ini sangat merugikan banget. Dia pemilik tanah tapi dia harus menyewa tanahnya sendiri seperti itu ya, dan harganya ini tergantung pada kondisi tanahnya. Misalkan nih, tanahnya subur ya, berarti sewanya lebih mahal daripada yang tanahnya tandus gitu. Kemudian sewanya juga harus pakai uang tunai, dan ini sangat mencekik rakyat pada waktu itu. Dampak yang terjadi apa? Terjadi perlawanan terhadap pemerintahan Raffles di berbagai wilayah seperti perlawanan Kesultanan Palembang atau Sultan Mahmud Baharudin tahun 1812 dan Kesultanan Surakarta serta Yogyakarta. Lanjut, kebijakan selanjutnya adalah sistem tanam paksa atau dikenal dengan istilah Kulturselsel. Bagaimanakah sistem tanam paksa ini? Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan Van den Bosch. Ini terjadi pada tahun 1830. Kebijakan ini dilakukan karena Belanda pada masa itu menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa dan Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia yang terjadi selama 1 tahun yaitu 1830 sampai 1831. Jadi selama berturut-turut nih dari tahun 1825 sampai 1831, Belanda ini mengalami kebangkrutan karena perang gitu ya, sehingga kas Belanda ini mengalami kekosongan sehingga mereka harus menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Nah, bagaimana ketentuan sistem tanam paksa? Yang pertama, penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Jadi, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya. Jadi ketika dia punya tanah, 1/5-nya itu wajib ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Maksudnya gimana, Miss? Misalkan dia punya tanah,
1/5-nya itu harus ditanami tanaman wajib. Tanaman wajibnya ini ditentukan dari VOC. Contoh misalkan, wajib menanam 1/5-nya wajib ditanami cengkeh, wajib ditanami kopi, wajib ditanami coklat, wajib ditanami teh atau tanaman lainnya yang itu benar-benar berkualitas ekspor gitu ya. Kemudian yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Jadi kalau misalkan dia punya 1 hektar, 1/5-nya itu dia tidak perlu bayar pajak. Jadi yang dibayar yang selain 1/5 yang ditanami tanaman wajib itu aja. Kemudian yang ketiga, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Nah, artinya apa? Kalau misalkan harganya ini, harga tanaman wajib yang dijual ini kok hasilnya banyak, maka kelebihannya tidak kepada VOC tapi kepada penduduk. Kemudian yang keempat, kegagalan panen pada tanaman wajib ini bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Jadi kalau misalkan gagal panen, penduduk tidak disalahkan, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Kemudian yang kelima, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau kurang lebih 66 hari dan mendapatkan upah meskipun tidak banyak gitu ya. Jadi yang tidak punya tanah dia harus bekerja selama 66 hari dan akan digaji atau diupah oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu tadi 4 kebijakan yang sudah ada pada masa penjajahan. Jadi ada monopoli perdagangan, kemudian sistem kerja paksa atau kerja rodi dengan membangun jalan Anyer Panarukan, sistem sewa tanah dan sistem tanam paksa. Nah, pertanyaannya adalah dari keempat kebijakan pada masa penjajahan di atas, manakah yang menurut kalian paling kejam? Jelaskan alasanmu ya. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan di atas pada kolom komentar YouTube di bawah ini. Jangan lupa cantumkan nama kalian, oke? Demikian anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di kolom komentar atau bisa WA Miss Waim secara langsung. Terima kasih. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.